Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah dan alhamdulillah seperti tadi saya janjikan, aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari hamba Allah. Ustadz, saudara saya merasa difitnah sampai akhirnya diadili dan habis semua hartanya. Terus pas ketahuan setelah beberapa tahun ternyata dia nggak salah. Dalam Islam gimana memandang dan harus dilakukan orang-orang yang dizolimi sampai tidak adil, Ustadz? Habib Usman mohon jawabannya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang zalim tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakim wajib adil. Ketika hakim tidak adil, maka tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakim itu harus pintar. Ada saksinya, ada saksi 1, 2, 3, 4, pelajarin secara dalam. Jangan sampai merugikan orang lain. Ketika merugikan orang lain, fatal dampaknya, fatal akibatnya. Dan juga ketika misalkan dia dizolimi dengan zoliman yang betul-betul nyata, dia diambil harta dan lain sebagainya, dan dia tahu bahwa dia nggak salah, wajib memulangkan apa yang dia milikinya. Ketika dia memakan yang bukan haknya, haram hukumnya. Oleh karena itu, ayolah sentuh hati dan jiwa kita. Ingat, ada hukum Allah yang nyata. Allah bihakamil hakimin, hakim yang paling adil. Kalau kita berlaku zalim di dunia, balasan Allah luar biasa terhadap kita. Kehancuran yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, beriman, bertakwa kepada Allah sehingga Allah selamatkan kita. Taubat, minta ampunan sama Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah lagi nih jamaah. Assalamualaikum Ustadz dan jamaah katanya. Assalamualaikum. Mau nanya tapi jangan sebutkan nama saya. Iya sudah tidak ya. Maaf suami saya punya istri 2 dan saya istri pertama. Saya merasa suami saya nggak adil sama saya, tapi tiap kali saya bilang ke suami, dialah bilang karena saya apa sih ini? Dia malah bilang karena saya nggak muda lagi, terus ngancem mau ceraikan saya. Apakah saya harus menerima ketidakadilan ini saja, Ustadz? Gimana nih Pak Kiai? Allahu Akbar ya Rob. Ya, ini kehidupan di dunia, temporer, nisbi, simpel dan singkat saja. Nggak lama dunia. Kemudian kalau ada orang suami kayak begitu, berarti suami ini bukan a good husband. Sebetulnya a good husband itu makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Cuman segitu-gitunya bahasa Inggris tuh. Amin ya. Amin. Jadi suami yang jempol itu wat toibatu li toibin, wat toibuna li toibat. Tapi kalau dia menganggapnya bahwa sehidup semati, gua yang hidup lo yang mati, wah kurang aja tuh lagi itu. Ya, nggak boleh kayak begitu. Makanya perlu ada waqulu qaulan sadida. Nah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Perlu ada yang namanya waqulu qaulan sadida, itu berucap berkata dengan kata yang lemah lembut yang baik terhadap istri, juga istri terhadap sang suami. Jadi take and give dan give and give. Mudah-mudahan baiti janati, home sweet home. Rumah tangga laksana surga. Jangan lu kan tua tuh, ini mudaan, jangan gitu ya. Jangan. Kayak begitu nggak boleh. Happy wife, happy life. Nah, betul. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah, dan sekarang kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ayat ini kita bawakan sebagai penutup pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini, agar mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji nasihatnya sendiri kecuali di ayat ini. Allah memuji nasihatnya sendiri dengan mengatakan innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Apa dua nasihat Allah Subhanahu wa taala? Untuk memberikan amanah kepada orang yang tepat. Yang kedua adalah untuk berlaku adil, menghukum secara adil. Dan dua nasihat ini Allah katakan innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Ini adalah nasihat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kalau kita udah berlaku adil, kalau kita udah memberikan amanah kepada orang yang sangat tepat, orang yang paling tepat, tidak ngasih, tidak nepotisme, tidak ngasih sesuatu karena hubungan keluarga, karena ingin menguntungkan diri sendiri, subhanallah, maka itu akan memperbaiki diri kalian. Lalu Allah tutup dengan mengatakan innallaha kana sami'an
basira. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Artinya ketika mengadili suatu perkara, maka sesungguhnya bukan masyarakat yang melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan sehingga kami bisa mengikuti kebaikan tersebut. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jikalau satu keburukan maka tunjukkan kepada kami keburukan itu ya Allah. Dan kuatkan langkah kaki kami untuk menjauhi menghindari keburukan itu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, Masya Allah, insyaallah. tabarakallah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.